Halo kita harus kembali bersama saya Cherry. Kali ini aku ditemani oleh Fani. Dan di sebelah sana ada Dokter Lim dan Handi. Di video kali ini kita mau belajar mengenai teknik ayunan defense, atau kalau kita di smash itu berarti harus pakai kebanyakan tuh pegangannya pakai grip backhand. Yang aku highlight kali ini adalah Fani, soalnya Fani ini sudah beberapa minggu atau kalau enggak udah beberapa tahun ya, itu struggling atau berjuang atau berusaha keras untuk bisa menguasai teknik defense. Buat yang belum tahu, kalau defense itu sebaiknya kita pakai grip backhand walaupun diberikan ke daerah yang forehand. Cuman kadang-kadang ya kita terpaksa pakai forehand karena pegangan kita sudah pakai forehand, terus cepet banget ya lawannya nyerang kita, jadi kita terpaksa pakai forehand. Ya nggak apa-apa, atlet juga melakukan itu. Tapi kalau mau menata pengembalian itu lebih enak pakai backhand sebenarnya. Cuman ada ya atlet-atlet tertentu forehandnya bagus sih. Terus kalau untuk pakai grip forehand itu kalau mau buang ke belakang atas itu agak sulit memang. Tapi kalau backhand, misalkan tekniknya kita kurang tepat, itu juga sulit untuk bisa ke belakang. Jadi grip backhand itu kita jempolnya pegang di bagian raket yang paling lebar, itu jempolnya di situ. Lalu raket kita sebaiknya enggak posisi kepala raketnya di bawah, tapi di tengah-tengah. Jadi kayak sejajar dengan perut atau dada gitu, jadi agak naik gitu nggak apa-apa. Nanti kalau dikasih lawannya smashnya nukik, baru kita turunin kepala raket, terus kita gunakan jempolnya itu untuk mendorong ke depan atau ke atas. Itu kayak gerakan kita mencet tombolnya lift gitu loh. Jadi kalau pakai jempol kita mencet tombol, nah itu kayak gitu gerakannya. Jadi raketnya itu gripnya dipencet, itu bisa keras sampai belakang. Nah yang aku pingin bahas tuh sebenarnya bukan tekniknya gripnya ya, tapi teknik ayunannya. Kalau aku amati Fani ini, ayunannya itu kayak bikin angkat 8 yang tidur. Jadi seperti gambar ini ya. Mungkin karena kita membelakangi kamera jadi nggak seberapa jelas, tapi kalian bisa amati kalau Fani itu nerima smash, karena dia itu kebiasaannya nerima smash itu pakai forehand. Lalu udah beberapa bulan ini aku ajarin pakai backhand, cuman sering lupa. Jadi kadang dia itu posisinya mukulnya itu pakai backhand tapi gripnya forehand, makanya kembalinya itu nggak terarah. Nanti kalau C2 kita pindah ke sebelah sana, kita bisa lihat gerakannya Fani ya, lebih jelas kalau dari depan tuh gimana. Sementara nunggu yang set 1 selesai, kita lihat dulu gerakan-gerakannya Fani. Ini Fani netting juga pakai backhand. Sebenarnya udah bener sih. Dan 90% pukulan atau pengembalian net kalau kita ngenet lagi
itu enakan pakai backhand supaya lebih halus pengembaliannya. Aku bilang 90% ya, karena ada yang 10% pakai forehand. Kalau kita latih sungguh-sungguh ya jadi halus juga. Ini aku pakai backhand ngenet tapi nggak nyampe ke seberang, nggak bisa nyebrang. Soalnya aku ngerubah, tadinya mau net kill tapi aku terlambat akhirnya. Aku mau shotdog tapi udah terlanjur turun bolanya. Nah, ini set 1 udah selesai. Jadi kita bisa lihat, kok cepet ya. Kita bisa lihat gerakannya Fanny. Ini off topic bentar, kalau Fanny ini suka wira-wiri gak jelas kalau di lapangan itu. Kalau memang aku bilang kalau bolanya lob kita bisa, kalau bolanya turun kita jaganya depan belakang. Cuman jangan terlalu terburu-buru, terus bola dikasih belakang lalu aku pindah ke belakang, terus Fanny buru-buru maju jaga di tengah depan, padahal belum tentu aku kasih bola yang turun, kan bisa aja ngelob. Tapi harusnya sih kalau main mix double jaganya memang di situ aku harusnya nurunin bola terus, cuman ya kalau nyemes terus capek. Apalagi kalau smash terus covernya kiri kanan itu bisa kecolongan, soalnya kan bukan atlet, jadi nggak bisa lari ke kiri kanan cepet, nanti sama lawan dikasih lob yang silangannya mati. Nah, ini gerakan Fanny yang aku maksud angka 8 tuh ya. Mungkin nggak seberapa kelihatan ya karena ketutupan handi. Tapi gerakannya Fanny itu habis kepala raket diangkat terus dipindah ke bawah, terus baru ditampel. Nah, itu terlambat. Harusnya kalau posisi bolanya itu udah turun atau nuki, kita pakai pergelangan tangan. Itu ngarahin raket ke bawah dulu. Harus cepat itu. Kita ngayunnya itu kayak gerakan orang yang adu panco itu loh. Itu langsung ditutup, ke raketnya pindah ke bawah, baru kita ayun ke arah luar gitu. Ayunnya itu kayak apa ya? Kalian pernah lihat ini nggak, jam tapi yang punyanya opa-opa itu loh, yang ada bandulnya, goyang kiri kanan ada pendulumnya. Nah, jadi arah ayunannya itu seperti itu, tapi agak serong dikit ke arah luar atau ke arah lawan kita. Itu dikit aja, paling cuma 3-5% gitu. Terus gerakannya dorong ke depan. Kalau udah digoyang seperti pendulum itu kita nepatin arahnya. Jadi kan mau jemput koknya itu lurusnya ke arah mana, itu kita kira-kiranya pakai kayak gerakannya pendulum itu. Kalau udah pas kita dorong ke depan. Itu teknik yang aku pakai selama ini ya. Kalau ya mungkin aja benar, mungkin aja salah. Kalau salah ya mohon maaf. Kalian bisa pelajari teknik-teknik defense di akun-akun lain yang khusus ngajarin teknik badminton ya. Kalau di akun ini kan untuk pemula aja. Ya selama ini sih aku pakai teknik itu lumayan bagus sih defense-nya.
Cuman aku kalau defense tuh jarang aku lob ke atas memang. Aku lebih suka yang blessing-blessing atau bola-bola datar. Jadi kalau kepingin bolanya datar, aku kadang-kadang pakai pegangannya forehand, tapi aku blok aja terus tinggal arahin ke kiri kanan gitu. Pakai pegangan backhand juga bisa untuk ngarah-ngarahin dan bola-bola datar, cuman nggak perlu dipencet aja tombolnya yang di jempol itu, cukup didorong aja dengan lembut. Kan smash dari lawan itu udah kenceng, kita kalau mau ngembaliin sampai ke belakang ya kita harus balas kenceng juga. Tapi kalau dari lawan tuh udah kenceng, kita blok itu nggak perlu kita dorong keras-keras, udah kembali, udah melewati net. Jadi kalau kita dorong malah out. Jadi itu teknik ngeblok. Ini kita lihat ya, Fani lihat gerakannya. Nah, dia itu kan terlambat untuk muter yang kayak gerakannya panco itu loh, itu terlambat, terus gesernya juga terlambat. Jadi kalau aku amati itu seperti gerakannya angka 8. Jadi diputer dulu raketnya, terus baru digeser ke depan. Jadi 8-nya itu bukan 8 2 dimensi, tapi 8 3 dimensi. Nah itu kalau kita gerakan kayak S gitu makan waktu yang lebih lama, makanya sering gagal untuk defense. Jadi kita harus ganti gerakannya itu secepat mungkin. Gimana caranya bisa cepat ya? Kepala raket itu kan kalau penampang yang depan itu kan lebar, kalau dilihat dari samping itu kan tipis. Nah kita manfaatin yang tipis ini. Yang tipis itu kalau kita gerakan maju mundur atau kalau dalam hal ini kiri kanan ya, itu kita arahin yang kayak aku tadi bilang, kayak pendulumnya jam itu kan, itu manfaatin sisi yang pipih atau yang tipisnya raket, jadi gerakannya itu bisa lebih cepat. Tapi kalau kita ayun seperti modelnya Fanny ini kan, diayun kayak model S gitu, nah itu sulit untuk kita bisa nepatin bola, terus mau ngembaliin itu sulit, makan waktu lama di gerakan mutar raketnya daripada untuk menempatkan kok dan mendorong ke depan. Nah, aku harap penjelasanku mengenai ayunan backhand atau ayunan defense ini cukup jelas ya. Kalau kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar. Ini kita amati lagi gerakannya Fanny. Kan ayunnya itu terasa berat, nggak bisa cepat kan, makanya dia terlambat untuk ngambil. Bolanya udah sampai ke sampingnya Fanny, jadi nggak bisa kembali ke depan. Lalu selain itu kita itu pegangannya nggak boleh kaku, jadi harus rileks. Waktu kita mukul ngembaliin baru kita remas itu, dan kayak mencet tombolnya itu kita remas bareng gripnya. Terus buat latihan ngarahin bola atau ngarahin raket untuk bisa mengembalikan yang terarah, untuk awal-awal latihan kita blok aja dulu, jadi nggak perlu didorong sampai ke atas kayak atlet-atlet defense itu ya, nggak perlu seperti itu. Jadi latihannya kita arahnya dulu yang benar. Aku lihat anak-anak yang main, khususnya yang muda-muda, merasa bangga sih kalau bisa ngembaliin sampai ke atas kayak atlet gitu. Tapi arahnya itu cuman ke tengah-tengah lapangan aja. Jadi kalau diarahin ke pojok-pojok lapangan, ke samping-samping, nah kebanyakan out. Nah kalian latihan blok dulu aja, karena blok itu juga lebih berguna sih menurutku daripada ngangkat defense, ngangkat bola. Kalau ngangkat bola otomatis sama lawan disemesi terus. Tapi kalau ngeblok
itu mengagetkan lawan dan kita bisa balas nyerang. Kita yang nyemes itu lebih penting untuk dilakukan karena itu yang bikin kita menang. Jadi permainan double itu siapa yang lebih banyak nyerang itu biasanya yang menang. Mungkin kalian pernah lihat atlet kalau main habis istirahat atau habis pergantian lapangan itu ya, itu mungkin sama coachnya dibilang-bilangin, lalu permainan mereka itu datar terus setipis mungkin sama net. Jadi cari-cari kesempatan siapa yang ngangkat bola duluan itu dia yang kalah. Jadi kalau ngangkat karena kepepet ya, jadi terpaksa ngangkat, terus lawannya jadi cepet nyerang, suka nyerang gitu. Nah mungkin sama coachnya dibilangin jangan sampai seperti itu, makanya mainnya itu datar-datar terus. Biasanya coach itu pakai teknik atau strategi yang seperti itu karena lihat lawan mereka smashnya keras-keras gitu. Makanya dibikin datar-datar supaya lawannya nggak bisa nyemes. Atau bisa juga kalau kita berada di lapangan yang kalah angin, jadi lawan kita menang angin, terus smashnya tambah kenceng. Jadi sama coachnya dibilangin nggak boleh atau jarang-jarang lah ngangkat bola. Oke gitu aja ya info dari aku. Semoga berguna buat kalian semua. Terus ya jangan lupa kalian like dan subscribe. Terus follow TikTok aku ya di channel Hobi Kidal atau di akun Hobi Kidal. Sama nama akunnya TikTok sama YouTubeku. Kalau di sana lebih ke tips kecil-kecil atau pendek-pendek ya, karena TikTok kan nggak bisa lama. Tapi kemungkinan lebih jelas ya apa yang aku terangin di situ. Oke, gamenya udah selesai. Set kedua ini aku kalah, yang satu tadi menang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Dadah.